Teruntuk kalian para calon penerus, selamat bertugas melanjutkan perjuangan kami. Jadilah pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab. Pesan dari kami, people do not care how much you know until they know how much you care. Lakukan tugas kalian sebagai pemimpin dengan sepenuh hati. Saya, Komandan Polisi Taruna periode 2019-2020, Adam Dava Widyatama Taufik. Teruntuk susun-susunku calon pemimpin dalam organisasi yang setia dengan aturan kedisiplinan ini. Selamat menikmati penghargaan dari hasil jeripayah kalian untuk organisasi. Pesan dari kami, leadership is about something that you can serve and do for them, not something that you one day to do for your position. Jadilah serigala-serigala yang tangguh di antara kawanan kalian. Tertanda Wakil Komandan Polisi Taruna SMA Hang 25 Sidoarjo periode 2019-2020 Habib Muhammad Al-Haq. Perkenalkan, nama saya Dani Pramdia Bagsama dari kelas 11 MIPA 5 sebagai calon Komandan Polisi Taruna dengan nomor urut 1. Perkenalkan, saya Idewa Kedoka Armisani Yuda dari kelas 11 MIPA 1 sebagai calon Komandan Polisi Taruna nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvito Nizar Palevi dari kelas 11 MIPA 6 sebagai calon Komandan Polisi Taruna nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ibrahim dari kelas 11 MIPA 6 sebagai calon Komandan Polisi Taruna nomor urut 4. Hal yang membuat saya terpanggil untuk menjadi Komandan Polisi Taruna, saya mampu memimpin organisasi Polisi Taruna akan menjadi organisasi yang bermutu dan bertanggung jawab. Hal yang membuat saya terpanggil menjadi calon Komandan Polisi Taruna adalah saya memiliki pengalaman yang baik dalam organisasi dan saya ingin membawa pengalaman baik tersebut kepada organisasi Polisi Taruna ini. Hal yang membuat saya terpanggil menjadi Komandan Polisi Taruna adalah saya paham betul akan tugas-tugas Polisi Taruna, serta saya adalah salah satu taruna yang aktif dalam organisasi ini. Hal yang membuat saya terpanggil untuk menjadi calon Komandan Polisi Taruna adalah saya memiliki pengalaman berorganisasi dan ingin membawa organisasi Polisi Taruna menjadi lebih baik dan aman di sekolah. Visi saya adalah menjadikan organisasi Polisi Taruna sebagai jaminan dan penegak kedisiplinan di sekolah, serta memaksimalkan kerja Polisi Taruna. Visi saya yang pertama, melaksanakan visi dengan cara berkoordinasi dengan anggota yang lain serta organisasi yang lain. Yang kedua, menjadikan taruna-taruna SMA 5 Sidoarjo, khususnya para anggota Polisi Taruna yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, tata aturan, dan budaya, serta sesuai dengan standar operasional sekolah. Yang melatar belakangi visi-misi saya adalah saya merasa kinerja Polisi Taruna kurang maksimal, maka dari itu saya ingin memaksimalkan kinerja Polisi Taruna ke depannya dan menjadikan visi-misi saya terwujud. Visi saya adalah menjadikan organisasi Polisi Taruna penegak disiplin, pendidik sekolah, dan berprestasi. Misi saya adalah 1. Polisi Taruna dapat dijadikan contoh atau teladan bagi taruna-taruni SMA 25 Sidoarjo. 2. Polisi Taruna menegakkan kedisiplinan dalam hal datangnya tepat waktu, berseragam, dan selalu mengecek kelengkapan atribut seragam sekolah. 3. Polisi Taruna selalu ditingkatkan fisik dan mental dalam hal apapun di lingkungan sekolah. 4. Polisi Taruna tidak hanya menegakkan kedisiplinan, tetapi bisa berprestasi dalam bidang apapun, seperti ekstrakurikuler maupun akademik. Yang melatar belakangi visi misi saya adalah ingin menjadikan Polisi Taruna penegak disiplin yang lebih berkualitas dan ingin menjadikan taruna-taruni SMA 25 Sidoarjo lebih disiplin di lingkungan sekolah. Visi saya yang pertama, menjadikan Polisi Taruna sebagai wadah dan sarana untuk membentuk karakter taruna dan taruni SMA Hang 25 Sidoarjo yang punya disiplin yang tinggi dan memiliki jiwa keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan Polisi Taruna sebagai organisasi penegak disiplin yang tegas, jujur, berkualitas, dan menjunjung tinggi keadilan. Misi saya yang pertama, meningkatkan kualitas kegiatan rutin di Polisi Taruna. Yang kedua, meningkatkan kinerja para anggota Polisi Taruna. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama anggota Polisi Taruna dengan organisasi lain yang ada di SMA 25 Sidoarjo untuk kemajuan sekolah. Hal yang melatar belakangi dari visi dan misi saya adalah kondisi kualitas kegiatan rutin dan kinerja para anggota Polisi Taruna yang kurang maksimal. Maka dari itu, saya ingin meningkatkan hal tersebut untuk kemajuan organisasi dan kemajuan sekolah. Visi
Misi saya menjadikan organisasi Polisi Taruna menjadi organisasi keamanan sekolah dan meningkatkan kualitas Polisi Taruna akan menjadi organisasi yang bermutu, berani tampil beda, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan adil. Misi saya: 1. Meningkatkan kualitas kerja Polisi Taruna. 2. Menjadikan taruna-taruni yang berdisiplin tinggi, bertanggung jawab, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh anggota sekolah. 4. Melaksanakan program-program yang sudah disusun sesuai rencana. Yang melatar belakangi visi misi saya adalah saya ingin menjadikan organisasi Polisi Taruna menjadi organisasi yang bermutu dan bertanggung jawab, dan menjadikan taruna-taruni yang berdisiplin tinggi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program kerja saya selama pandemi adalah mengajukan ke sekolah untuk mengadakan latihan bergilir 10-15 orang untuk Polisi Taruna kelas 10 menjadi petugas apel agar taruna kelas 10 agar siap menjadi petugas apel saat luring sekolah. Program kerja saya selama pandemi ini adalah mengenalkan dan mengadakan pelatihan kepada anggota Polisi Taruna kelas 10 tentang tugas-tugas pokok Polisi Taruna, agar pada saat kegiatan sekolah luring, anggota Polisi Taruna kelas 10 dapat melaksanakan tugas-tugas pokok Polisi Taruna dengan cara meminta izin kepada sekolah untuk mendatangkan 10-15 taruna secara bergantian dan untuk melatih pada hari Sabtu. Program kerja saya selama pandemi ini adalah memanfaatkan teknologi yang ada semaksimal mungkin untuk memberi pengarahan dan pengenalan tentang budaya Semarang Mutual Rejo, dan meminta izin kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan rutin Polisi Taruna, yaitu bagaimana cara baris berbaris dengan baik dan benar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Program kerja saya selama masa pandemi adalah meminta izin kepada sekolah untuk mendatangkan para anggota Polisi Taruna dalam agenda melatih tentang budaya, aturan, dan standar operasional sekolah agar nanti ketika luring tidak ada yang kesalahan atau melanggar aturan. Selamat siang teman-teman sekalian dan warga SMA Mutual Sidoarjo. Perkenalkan, saya Christian Rizky Abdul Raja selaku moderator pada debat calon Komandan Poltar pada sore hari ini. Baik, di sini saya akan membacakan keempat nama kandidat Komandan Poltar yang akan berdebat. Kandidat pertama, Dani Pramudia Bagastama. Kandidat kedua, Idewa Gedeoka AS. Kandidat ketiga, Muhammad Alvito Nizar. Kandidat keempat, Muhammad Zainuri Okta. Mosi yang akan dibahas dan diperdebatkan pada debat kali ini adalah bagaimana pendapat Anda tentang MPLS senioritas di lingkungan sekolah. Kami akan mendengar pendapat dari kandidat nomor 2 terlebih dahulu. 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Idewa Gedeoka Misanida sebagai kandidat nomor 2. Saya tidak setuju dengan senioritas, dikarenakan ada beberapa oknum senior yang menyalahgunakan jabatan senior untuk ajang membalas dendaman terhadap junior, sehingga menimbulkan senioritas yang berlebihan. Sekian, terima kasih. Untuk kandidat nomor 3, silakan memberikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Alvito Nizar Pahlevi akan menyampaikan pendapat saya tentang mosi yang diberikan oleh moderator. Menurut saya, MPLS senioritas sangat setuju karena senioritas untuk di SMA Mutual Sidoarjo sudah sebagai budaya dari angkatan 1 sampai hingga sekarang. Jadi jika kalau sampai luntur, SMA Mutual Sidoarjo akan dicabut. Sekian, terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor 1, silakan memberikan pendapatnya. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Dani Pramudia Bagastama. Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Saya tidak setuju dengan mosi yang disampaikan karena dengan aturan senioritas ini membuat para junior ini terkekang dengan aturan tersebut. Sebenarnya tujuannya adalah bagus, tetapi dengan aturan senioritas ini banyak oknum senior yang menyalahgunakan hak ini untuk hal-hal yang tidak benar pada juniornya.
Sekian, terima kasih. Untuk kandidat nomor 4, silakan memberikan pendapatnya. Terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Surinto Prianto. Pendapat saya yaitu setuju. Kenapa? Karena dengan senioritas kita mendapatkan berbagai ilmu. Contohnya seperti menghormati orang lebih tua, cara berakrab dengan senior, dan lain sebagainya. Lagi pula, SMA Angkatan Sarjo itu adalah sekolah yang bertemakan semi militer. Sekian, terima kasih. Baik. Di sini saya menemukan kesamaan dari pendapat kandidat nomor 1 dan 2 bahwa beberapa oknum senior menyalahgunakan jabatannya sebagai senioritas sehingga tidak setuju terhadap senioritas. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah pendapat dari antara kandidat nomor 2 dan kandidat nomor 3. Jika menurut kandidat nomor 2 senioritas itu merupakan hal yang buruk, menurut kandidat nomor 3 apakah itu juga merupakan budaya yang buruk bagi SMA Hang Tuah 5 dan bagaimana kandidat nomor 2 menanggapi senioritas sebagai budaya? Silakan kandidat nomor 2 terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Senioritas sebagai budaya memanglah bagus karena senioritas bisa mengajarkan dan mendidik untuk juniornya lebih bagus. Tetapi ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatan senioritas sehingga junior tidak bisa leluasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekian, terima kasih. Kandidat nomor 3. Ya, untuk senioritas, beberapa oknum itu diberi arahan agar tidak menyalahgunakan dan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi senioritas itu sangat baik untuk di SMA Angkatan Sarjo agar junior lebih mengerti senioritas dan lebih akrab dengan senior dengan junior. Sekian, terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor 2. Jadi jika oknumnya yang menyalahgunakan senioritas ini tidak ada di sekolah, maka Anda setuju atas senioritas ini? Baik, terima kasih. Tidak setuju karena setiap junior mempunyai pribadi yang berbeda. Ada yang setuju dengan adanya senioritas dan ada yang tidak. Sekian, terima kasih. Baik. Untuk kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 4 kurang lebih sama. Kandidat nomor 1 tidak setuju karena junior terkekang, merasa terkekang oleh senioritas. Lalu kandidat 4 mengatakan dengan senioritas mendapatkan ilmu dan sekolah ini merupakan tema semi militer. Lalu bukankah itu sebuah hal wajar bahwa murid baru itu merasa terkekang karena suasana baru? Menurut kandidat nomor 1 bagaimana? Terima kasih waktunya. Menurut saya untuk hal senioritas ini sangat berlebihan dalam dimasukkan ke dalam program MPLS ini, karena menurut saya dari siswa baru dari SMP yang belum mengenal senioritas di organisasinya tiba-tiba dikenalkan dengan senioritas yang menurut saya tidak wajar, yaitu dengan menyalahgunakan hal senioritas tersebut untuk hal-hal yang tidak benar. Terima kasih. Untuk kandidat nomor 4 ada tanggapan? Baik, terima kasih moderator. Saya akan menanggapi kandidat nomor 1. Bahwasanya kan tadi bilangnya senioritas dapat mengekang siswa baru. Menurut saya itu wajar, karena kenapa? Itu juga ada tujuannya. Siswa baru mendapatkan seperti itu dengan tujuan mendapatkan pengalaman yang baru serta ilmu yang baru. Apalagi jika misal senioritas tidak diadakan di SMA Hang Tuah 5 Sarjo, itu maka akan menghilangkan ciri khas dari SMA Hang Tuah 5 Sarjo sendiri. Sekian, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kandidat nomor 1 dan 2 yang tidak setuju atas senioritas ini. Menurut kalian, jika memang senioritas ini tidak baik atau tidak benar dan kalian tidak setuju akan adanya senioritas, apa program atau strategi yang benar-benar menurut kalian sendiri itu sangat lebih baik daripada senioritas ini? Menurut kalian sendiri yang bisa menggeser kedudukan senioritas di SMA Hang Tuah 5? Menurut kalian seperti apa? Dari kandidat nomor 1, silakan. Ya, terima kasih waktunya moderator. Menurut saya untuk menggantikan hal senioritas ini perlu dikembangnya dengan masuknya di berbagai organisasi. Di organisasi kita dapat menjalin hubungan yang erat antara kakak kelas dengan adik kelas. Jadi tidak perlu diadakannya senioritas di sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Contohnya seperti apa? Maksudnya mengeratkan antara senior dan junior itu seperti apa? Ya, dengan
masuk ke dalam organisasi dan mengayomi. Oke. Untuk kandidat nomor 2, silakan. Baik, terima kasih. Untuk mengatasi senioritas perlu diadakan sebuah kegiatan perkumpulan antara kakak kelas dan adik kelas sehingga mempererat hubungan satu sama lain dan menghilangkan senioritas. Sekian, terima kasih. Saya ada pertanyaan juga untuk kandidat nomor 3 dan 4. Di sini mengatakan bahwa kandidat nomor 1 dan 2 mengatakan bahwa yang membuat senioritas buruk ini adalah oknum-oknum di dalamnya. Lalu menurut kalian sendiri strategi apa yang tepat untuk mengatasi oknum-oknum ini? Karena sudah 5 tahun SMA Angkua 5 berdiri, sudah sampai 6 tahun SMA 7 tahun kalau saya 7 angkatan sekarang, senioritas ini masih dipakai gitu. Apa yang menyebabkan oknum-oknum ini bisa teratasi menurut kalian? Strategi apa yang kalian pakai agar tidak ada senioritas yang berlebihan? Dari kandidat nomor 3 terlebih dahulu. Ya, untuk oknum tersebut harus diingatkan lagi agar tidak mengulangi sarana ulangnya lagi. Jadi senioritas itu sangat diperlukan di SMA Angkua 5 Sidoarjo karena SMA Angkua 5 Sidoarjo sudah dicap semi militer dan dengan senioritasnya. Jadi jangan sampai luntur dengan budayanya senioritas itu. Sekian, terima kasih. Kandidat nomor 4. Oke, terima kasih moderator. Kalau menurut saya senioritas diperlukan ya karena ada jenjangnya kan, junior butuh senior mengasuh junior. Jadi untuk pertanyaan yang tadi disampaikan, kesimpulannya untuk saya dilakukan seperti aturan. Ya sebenarnya kan senioritas juga terbatas kan seperti itu. Jadi jika ada yang melanggar diberikan masukan atau diarahkan ke yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Menurut kalian sendiri memberikan masukan dan peringatan itu dapat mengatasi dengan baik? Kenyataannya ketika Anda menjadi poltar dari kelas 10 sampai kelas 11, apakah itu memang benar-benar berhasil untuk memberikan peringatan saja? Jadi kandidat nomor 4 lebih dahulu, silakan menjawab. Terima kasih. Menurut saya baik, karena kenapa itu bisa membuat efek jerah kepada oknumnya dan juga akan si oknum akan berpikir ulang apabila akan melakukannya lagi. Sekian, terima kasih. Kandidat nomor 3. Ya, sekian atas kesempatannya. Menurut saya senioritas yang menyalahgunakan senioritas itu wajib untuk diperingatkan atau diingatkan agar tidak menyalahgunakan senioritas itu. Dan jika mengulangi kesalahannya lagi, kami dari organisasi Polisi Taruna akan menindak tegas para oknum senioritas itu. Sekian, terima kasih. Baik. Saya akan memberikan kesempatan kepada kandidat nomor 1 sampai 4 untuk memberikan kesimpulan dari masing-masing pendapat kalian dan juga dari debat ini, apakah senioritas benar-benar diperlukan atau tidak. Silakan dari kandidat nomor 2 memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih. Kurangi senioritas agar adik kelas bisa mengenal lebih dekat dan menjalin hubungan yang lekat. Sekian, terima kasih. Kandidat nomor 3. Senioritas sangat diperlukan agar senior dengan junior akan lebih dekat maupun dengan senioritas. Jangan sampai senioritas ini luntur di angkatan berikutnya. Sekian, terima kasih. Kandidat nomor 1. Ya, kurangi senioritas karena menurut saya senioritas ini dapat menekan para junior. Baik, kandidat nomor 4 silakan memberikan kesimpulannya. Terima kasih moderator. Ilmu itu penting, pendidikan karakter juga penting. Maka dari itu senioritas diperlukan untuk mendapatkan dua hal tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai sini pula debat pada hari ini berakhir. Saya berharap dari debat ini teman-teman sekalian bisa menentukan pilihannya yang tepat untuk calon komandan Poltar selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya agar SMA Angkua 5 juga semakin maju dalam tindak disiplinnya. Terima kasih.
adil, tegas, dan bijaksana. Disiplin kunci kesuksesan. Mampu karena mau. Bisa karena terbiasa. Salam dari kami. Warga Bila Wijaksana.